Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita mengenal bulan Ramadan ini dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa kita sebut Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran? Dan ini ditegaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Lalu Allah menjelaskan apa tujuannya diturunkan Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk, dan yang kedua adalah untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan sejelas-jelasnya petunjuk itu, dan juga furqan, menjelaskan pembedaan, menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Saudaraku, kenapa bulan Ramadan ini begitu istimewa? Tadi disebut sebagai bulan turunnya Al-Quran. Di dalam sebuah riwayat juga diterangkan, kitab-kitab Allah, tidak hanya Quran, bahkan Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim, juga dalam riwayat itu disebutkan diturunkan pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini adalah bulan yang begitu istimewa, di mana kitab yang diturunkan Allah dari langit turunnya di bulan Ramadan. Saudaraku, lalu untuk mendekati bulan Al-Quran ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang penting. Karena kita ini masuk bulan Al-Quran, maka amalan yang paling utama di antara amalan-amalan utama yang lain, di antaranya adalah kita mendekati Al-Quran. Dan ini dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu? Rasulullah dalam sebuah riwayat dinyatakan senantiasa tadarus bersama malaikat Jibril alaihi salam selama malam-malam bulan Ramadan. Artinya apa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Rasulullah senantiasa tadarus bersama malaikat Jibril pada bulan Ramadan itu. Dan itu dilakukan oleh orang-orang setelahnya, sahabat tabi'in, orang-orang soleh. Apa? Mereka berusaha untuk mendekatkan diri selama bulan Ramadan itu dengan Al-Quran. Saudaraku, ada dua pendekatan bagi orang yang ingin mendekati Al-Quran. Pendekatan yang pertama apa? Orang yang hanya ingin membaca Al-Quran. Karena apa? Disebutkan tadi Al-Quran itu hudan, petunjuk. Dia ingin mendapatkan petunjuk dengan apa? Membaca sebanyak-banyaknya. Sehingga di dalam banyak kitab-kitab, misalnya di kitab Hilyatul Auliya, di sana dikisahkan para tabi'in pernah ada yang menghatamkan Al-Quran semalam. Bahkan Imam Syafi'i dalam riwayatnya menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali khatam. Pagi sampai sore, sore sampai pagi. Kemudian ada yang sahabat 2 hari sekali khatam, seminggu sekali khatam. Bahkan saat ini orang-orang juga pingin ghirahnya sangat kuat, pingin menghatamkan Quran. Kita juga pingin selama Ramadan menghatamkan Quran. Karena apa? Ini cara pertama untuk mendekati Quran. Dengan cara apa? Membaca. Dan ini cocok dengan firman Allah, di mana surat pertama kali turun yaitu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Cuma baca. Tidak ada objeknya, baca.
Sehingga pendekatan pertama, dan ini kelompok kita semuanya pengen mendapatkan hidayah, mendapatkan ketenangan dengan banyak menghatamkan Al-Quran. Bukan ini nggak ada dalil, saudaraku. Misalnya sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah akan mendapatkan kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan 10 kali pahala. Dan Rasul mengatakan yang disebut satu huruf bukan alif lam mim, bukan alif huruf, lam huruf, mim huruf. Jadi setiap huruf, misalnya kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ada 17 huruf, itu kali 10. Kalau kita hatam Quran, berapa kali huruf? Ada lagi keutamaan orang yang membaca Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Man syaghalahu qiraatul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala thawabis sa'ilin wa fadlul Qur'an ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqih." Allah dalam hadis qudsi mengatakan, orang yang dia itu menyibukkan dirinya dari membaca Al-Quran daripada zikir atau minta yang lain, dia sibuk lebih banyak baca Quran, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih afdal dari orang-orang yang meminta. Artinya apa? Kalau orang itu sibuk zikir, ada sibuk minta-minta, orang ini sibuk baca Quran, itu akan diberikan yang lebih dari orang yang minta-minta itu. Inilah dorongan dari hadis-hadis kenapa orang itu ingin bersemangat menghatamkan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Pendekatan kedua apa, saudaraku? Yaitu tidak sekedar membaca. Dia mengkaji, mempelajari apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Tafsirannya bagaimana, maknanya bagaimana. Maka ini diperlukan ilmu perangkat-perangkat, ilmu usul fiqih, ilmu nahwu sorof, badi, ma'ani. Semuanya itu diperlukan untuk memahami Al-Quran. Sehingga para kaum terpelajar ini, berbagai macam disiplin ilmu muncul. Dari mana? Dari Al-Quran. Sampai ada muncul ahli bahasa, ahli nahwu dari Quran, ahli syariah, hukum-hukumnya, bahkan ada yang mendekati Quran dari perspektif ilmu teknologi kontemporer. Saudaraku, ini adalah tingkatan yang kedua yang disebut Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah yang akhirnya nanti kita bisa memuliakan Allah karena faham dengan Al-Quran. Ini kelompok orang-orang ini semakin sedikit. Saudara-saudaraku, namun demikian ada orang yang dia baca Quran, kemudian dia pengen mengeluarkan hukum dari Quran, tapi tidak didasarin ilmu. Dia baca, kemudian terjemahkan, dia sampaikan, dia ceramahkan, dia anggapnya dia sudah faham tentang Al-Quran. Maka dua pendekatan ini tidak lain hanyalah harus memiliki guru. Orang baca Quran harus dengan guru. Orang pengen mengerti ilmu tentang Al-Quran, mengerti makna Al-Quran, mengerti tentang tafsir Quran, syarat mutlaknya harus dengan guru. Tidak bisa Al-Quran hanya dibaca, kemudian dibaca, terjemahkan, terjemahnya, kemudian dijelaskan, ditafsirkan, disampaikan, nanti sesat menyesatkan. Saudaraku, agama ini harus punya guru, punya sanad. Maka kita harus ngaji kepada guru untuk memahami Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya mau belajar kepada guru. Walaupun sekarang dengan Google, tetapi tidak bisa kita bertanya langsung. Mudah-mudahan Al-Quran di hati kita mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.